Iya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita kembali berjumpa di dalam ibadah raya kita. Dan sama-sama sekalipun Bapak Ibu Saudara berada di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi hadirat Tuhan, kita sama-sama akan menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan di pagi hari ini. Mari angkat setiap hatimu kepada Tuhan dan mulai naikkan ucapan syukurmu kepada Dia. Sebab Dia Allah yang setia, Dia Bapa yang mulia di dalam kehidupan kita. Karena Dia satu-satunya penyelamat yang telah menolong setiap pribadi saya dan saudara. Dengan apa kita membalas segala kebaikan Tuhan? Selain hanya segenap hati kita bawa kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu pagi hari ini Bapa. Kami mau kembali menaikkan ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Mari di dalam penyembahan-Mu sama-sama katakan, Engkau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar di
Engkau mengalir di dalam setiap jiwa kami. Karena kami tahu kami tenang ketika kami ada di dalam naungan-Mu. Ambil alih seluruh hidup kami, ambil alih seluruh keberadaan kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus tinggal dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Roh-Mu yang hidup
supaya sukacitamu mengalir dalam hidup kami. Rohmu yang kudus itu memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Kami mau menyatu dengan Engkau di pagi hari ini di dalam penyembahan dan pujian-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan dengan iman, kami percaya setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing, yang sakit kami mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang lemah kami kembali memperoleh satu kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan, karena kekuatan Roh-Mu bekerja di dalam hidup kami. Firman-Mu berkata, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul di hati kami, Engkau sediakan bagi orang yang mengasihi Engkau. Dan kami percaya pagi hari ini, ketika kami mendahulukan Tuhan di dalam hidup kami tidak perlu khawatir, kami tidak takut terhadap apapun, karena Tuhan yang menjamin hidup kami. Tuhan, kami mau menikmati persekutuan yang indah di pagi hari ini, bekerja di dalam kekuatan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh Tuhan memandang hati kami terus terangkat kepadamu. Ambil alih ibadah raya live streaming kami dari awal permulaan sampai selesainya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap umat Tuhan yang bersama dengan kami mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Tuhan, lawat mereka, jamah mereka. Engkau yang tahu apa yang menjadi doa dan pergumulan mereka. Kami percaya mereka akan menemukan jawaban di dalam Engkau Tuhan, ketika Engkau berbicara, bekerja dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas di dalam setiap pribadi mereka. Terima kasih Bapa, bebaskan roh kami untuk bersukacita boleh memuji, memuliakan dan meninggikan Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan, kami buka ibadah raya live streaming kami di pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, nama yang berotoritas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersukacita, kita akan meninggikan nama Tuhan, karena Dia Allah yang berkuasa di bumi dan di surga buat setiap pribadi kita. Haleluya.
saudara, biar diisi dengan kebenaran firman yang menjadi kekuatan kita. Satu hal yang perlu kita tahu, bahwa di dalam setiap musim hidup kita, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu memimpin kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia ada bersama saya dan saudara. Naikkan pujian ini sebagai ucapan syukurmu kepada Tuhan, sebagai pernyataan imanmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih
atas setiap pergumulan hidup kami. Karena kami percaya Engkau satu-satunya yang menjadi penolong kami. Tidak ada sesuatu yang dapat kami andalkan di dalam hidup ini. Tapi Yesus, ketika kami memandang, kami datang dengan hati yang hancur, kami datang dengan penuh penyerahan kepadamu, maka Engkau Allah yang bekerja penuh bagi setiap pribadi kami. Kami buka hati kami, isi dengan kebenaran firman-Mu yang merupakan perkataan-Mu sendiri bagi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur kembali Tuhan saat pagi hari ini Tuhan, dalam kesempatan yang Tuhan beri untuk kembali bersekutu dengan Tuhan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa, berkati dan lawatan Tuhan terjadi bagi seluruh umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, yang mengikuti dan yang menyaksikan Tuhan ibadah live streaming ini Tuhan. Kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada hadir bagi hidupan kami Tuhan. Engkau-Lah Tuhan yang senantiasa ada hadir bersama dengan kami Tuhan. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami, ini hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam waktu dan dalam kesempatan yang Tuhan beri bagi kami akan bersekutu kembali dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Isi terus perjalanan hati kami hidup ini Tuhan dengan firman-Mu ya Tuhan. Biar hidup ini, hati ini penuh dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, sehingga hidup ini menjadi seperti Engkau Tuhan. Berfirman, bersabdalah kepada kami semua, pakai urapi hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat bagi seluruh umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, bahkan setiap mereka yang mengikuti dan menyaksikan ya Tuhan cara ibadah kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup manalah hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali bersyukur kepada Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan dimanapun Bapak Ibu semua saudara-saudara ada pada saat pagi hari ini. Kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah kita, dalam ibadah live streaming pada pagi hari ini. Doa kami, doa saya, doa kita semua, kekuatan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, pertolongan Tuhan, sukacita Tuhan ada bagi setiap kehidupan kita. Dan apa yang menjadi beban, doa pergumulan kita, saudara boleh mengalami kekuatan daripada Tuhan, mengalami kemenangan daripada Tuhan. Tua, muda, anak-anak semua dalam pertolongan Tuhan, dalam masa-masa yang begitu sukar ini yang kita hadapi pada saat ini, situasi yang tidak memungkinkan untuk kita boleh berkumpul di dalam rumah Tuhan, tapi situasi ini yang dimanapun saja kita berada tidak menghalangi kita untuk boleh bersekutu dengan Tuhan dalam rumahnya. Puji Tuhan. Pagi hari ini mari kita masih melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 4. Sekarang kita akan melihat bagian B. Pada minggu yang lalu kita lihat tentang ayat yang keempat, sebab sewaktu-waktu turun. Jadi goncangan pencurahan kasih Tuhan di kolam Bethesda ini atas mereka yang berpenyakit, dan ketika mereka masuk di dalamnya, goncangan itu tidak setiap waktu, tetapi ini adalah sewaktu-waktu. Jadi ada momen-momen, ada kesempatan tertentu ya, goncangan tersebut terjadi, dan dibutuhkan bahwa mereka yang ada di tempat tersebut menunggu dan memperhatikan dengan seksama. Sekarang kita melihat Injil Yohanes pasal 5 ayat 4b ya. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Saudaraku, itu menarik adalah kita perhatikan, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya. Barang siapa yang terdahulu berarti ini menandakan bahwa orang-orang yang sakit ini, mereka yang ada yang menantikan goncangan ini, ketika goncangan tersebut terjadi, maka mereka yang harus berlomba. Jadi barang siapa yang terdahulu berarti siapa dulu sampai ke sana, dia yang akan memperoleh kesembuhan tersebut. Jadi mereka harus berlomba menuju ke sana. Bila mereka ingin mengalami pencurahan lawatan kasih Allah,
Maka ketika goncangan tersebut terjadi, jangan tunggu-tunggu waktunya, harus segera ke sana, jangan tunda, segera gitu loh. Ya, jadi mereka harus berlomba, berkejaran dengan waktu, ya, berkejaran dengan kesempatan, ya. Jadi malaikat Tuhan turun menggoncang tempat tersebut, kolam tersebut, maka mereka yang berpenyakit ini, mereka harus segera, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air tersebut, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Jadi jangan mengharapkan orang lain yang mau mungkin menolong kita, tetapi sekarang kamu yang harus memotivasi dirimu sendiri untuk ke sana gitu loh. Jadi sesudah kamu sekian waktu menunggu di tempat tersebut, menantikan goncangan air tersebut sudah sekian lama, dan kamu sudah berjaga-jaga, manakala goncangan tersebut terjadi, entahkah waktu pagi, entahkah waktu malam, atau dan seterusnya, waktu kamu melihat dan sadar dan memperhatikan goncangan tersebut, maka kata firman Tuhan berikutnya, bahwa siapa yang terdahulu, jadi dia harus segera ke sana, ya, dia harus segera menuju ke sana, ya, dia harus segera berlomba, dia harus segera bertanding, dia harus segera pokoknya mencapai tempat tersebut supaya mengalami kesembuhan. Dan saudaraku, saya dapat katakan juga bahwa pertandingan, perlombaan antara orang-orang yang disebutkan sakit ini sebenarnya kita katakan adalah, ini boleh dikatakan ini hampir sama kesempatannya. Kenapa? Karena disebutkan orang-orang yang berpenyakit di situ, dikatakan firman Tuhan, orang buta. Ya, orang buta sekarang kalau dia buta, dia mau lihat jalannya bagaimana? Mau ke sana. Ya, terus habis itu apa? Orang timpang. Orang timpang ini sekali lagi saya sampaikan bahwa dia ini tidak seimbang gitunya. Jadi kalau dia mau lari juga, itu bagaimana? Nah, terus habis itu orang apa lagi? Orang lumpuh. Jadi boleh katakan ini kesempatannya itu cukup terbuka karena mereka memiliki sama-sama kekurangan. Tapi kenapa maksudnya orang lumpuh ini 38 tahun nggak sampai ke sana, ya, nggak mengalami, ya, goncangan atau mengalami lawatan kasih Tuhan bagi hidupnya, padahal di sana sudah terjadi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau kita melihat kan di situ kata firman Tuhan di bagian atasnya, orang-orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Jadi orang-orang yang menunjukkan banyak orang di sana. Ya, jadi harus segera. Kamu kalau misalnya sudah mengalami dan di depan matamu itu Tuhan sudah mencurahkan kasih, Tuhan sudah mencurahkan malaikat Tuhan turun di tempat tersebut, jangan menunda-nunda waktu. Ini adalah perlombaan. Ini harap kesempatan. Ya, jangan sampai kamu yang sudah sekian lama waktunya menantikan goncangan air tersebut dan sudah di depan mata, sekarang tidak memperoleh apa-apa. Sekarang kesempatan itu lewat. Karena apa? Tidak berlari ke sana, tidak menuju ke sana, melewatkan kesempatan, menunda waktu. Ya, Bapak yang terkasih, jadi ini adalah sebuah pertandingan juga. Ya? Kamu harus segera berlari, jangan menunda. Bagaimanapun caranya menuju ke kolam tersebut dan menerima pencurahan kasih Allah. Jadi bagaimanapun caranya saya harus ke sana. Bagaimanapun caranya saya harus segera memperoleh kesempatan tersebut. Segera bertanding, berlomba. Kalau bisa jangan sampai yang saya terdahulu, atau kalau bisa jangan sampai saya mungkin orang tersebut yang sudah lebih dahulu datang di tempat tersebut, ya, sudah lama datang di tempat tersebut, tetapi akhirnya mereka didahului orang yang lain. Ya, saudaraku, kita kalau mungkin ingin belajar lebih jauh, saudaraku, kita tidak pernah tahu siapa yang terlebih dahulu datang di tempat tersebut. Mungkin orang lumpuh, mungkin orang buta, mungkin orang timpang, atau mungkin saja orang lumpuh yang 38 tahun, dia sudah lebih dahulu datang di sana, tapi nggak pernah nyampe. Kalau dia terdahulu akhirnya tidak memperoleh kesempatan. Dan mungkin orang buta ini, orang-orang timpang ini datangnya belakangan, tetapi mereka bisa lebih dahulu sampai ke sana, lebih dahulu memperoleh kesempatan.
Ya, lebih dahulu dan akhirnya menerima lawatan kasih Tuhan. Dan itu yang saya katakan, manakala kasih Tuhan dicurahkan, manakala malaikat Tuhan turun di tempat tersebut, bagaimanapun caranya, kamu sudah sampai sejauh ini, sudah sampai di titik ini, sudah berjalan, datang dari tempatmu, sudah bersusah payah, sudah sampai titik ini, kamu ada di sini. Sekarang jangan lewatkan kesempatan. Sudah sampai sedemikian jauh dalam perjalanan kehidupanmu, dan sekarang tinggal sesaat lagi kamu menerima lawatan kasih Tuhan, menerima kesembuhan. Jangan lewatkan, ya, karena perjuangan hidup ini loh sudah sampai sedemikian jauh engkau ada. Jangan sampai kamu yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Ya. Kenapa? Saudara yang terkasih, karena waktu terjadi goncangan itu, saudara yang terkasih, tidak segera, atau mungkin juga bermalas-malasan, tidak mau melangkah, merasa diri tidak bisa. Aduh, siapa yang bisa tolong saya? Tolong saya. Bagaimanapun caranya harus segera. Karena sekali lagi, saudaraku, ini pertandingannya cukup seimbang. Orang buta, orang timpang, orang lumpuh, jadi cukup seimbang ini pertandingan ini. Ya, tapi kalau mungkin dia merasa bahwa Tuhan tidak ada yang tolong saya, ya terlambat. Saya perlu orang lain ini yang apa saya? Ya sekarang bagaimana kamu motivasi dirimu? Ya. Bagaimana nanti Tuhan akan menolong? Selebihnya Tuhan akan menolong kamu gitu. Ya. Jadi jangan sampai merasa diri bahwa karena saya dalam kondisi yang lumpuh begini, saya tidak bisa ke sana. Ya. Saya tidak bisa segera ke sana untuk memperoleh, untuk meraih. Kamu sudah sedemikian lama ada di tempat ini, sudah sedemikian jauh. Masa kamu akan terus dalam kondisi yang begini? Masa akan terus kamu menantikan sampai kapan terjadi? Saudaraku yang terkasih, ini satu pelajaran iman yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita juga. Ya, kalau kita tarik sekali lagi kita ingin pelajari bahwa mujizat kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan tidak hanya Yesus membebaskan, menyembuhkan mereka secara fisik supaya mereka bisa berjalan lagi, orang lumpuh ini bisa berjalan, tapi ada pelajaran-pelajaran rohani yang kita bisa petik dari sana. Ya, ada satu pelajaran kita bisa raih di sana. Saudara yang terkasih, dari sini kita belajar lagi. Alkitab mengajar kepada kita lagi. Setelah saya sudah sampaikan bahwa setelah mereka mendengar dan orang-orang yang berpenyakit ini datang dari tempat mereka, dari tempat mungkin ada yang datang dari jauh, ya sudah sekian lama berjalan. Ya, kita teringat juga bagaimana saudaraku yang terkasih di dalam Injil Markus mengatakan bahwa ada seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Ya, Yesus ada di sebuah rumah. Saudaraku, luar biasanya pada saat itu belum seperti zaman sekarang, belum ada media sosial, tapi mereka tahu persis di mana Yesus berada. Mereka tahu bagaimana gitu. Kalau pada hari ini saudaraku yang terkasih, misalnya Yesus ada di mana, dia pakai handphone, pakai GPS, pasti ketahuan ada di mana. Kalau pada saat itu bagaimana? Yesus ada di sebuah rumah. Orang lumpuh ini saudaraku yang terkasih digotong oleh 4 orang. Nah persoalannya berikutnya adalah setelah Yesus mereka ketahui ada di sebuah rumah, persoalan berikutnya ini, bagaimana mereka masuk berjumpa dengan Yesus? Kenapa? Mau masuk nggak mungkin, banyak orang. Tapi saudaraku yang terkasih, mereka sudah berjalan begitu jauh. Masakan kita pulang dengan tangan hampa? Masakan kita pulang gotong orang lumpuh, pulang lagi dengan gotong? Masakan dia pulang datang dengan dosa, sekarang pulang juga dengan berubah dosa? Kita sudah sampai sejauh ini, jangan menyerah. Bagaimana caranya sekarang gitu? Cari jalan. Jadi mereka tidak dihalangi dengan apa yang ada tantangan di depan. Aduh sudah kayaknya kita nyerah. Orang mungkin geser-geser, nggak mau orang mau geser-geser. Mereka ingin lihat Yesus. Mereka mau dengar. Ya, entahkah orang pokoknya datang dengan berbagai macam motivasi. Pokoknya mau berjumpa dengan Tuhan. Mau lihat Dia. Sekadar memperoleh sesuatu. Mau terima mujizat. Mungkin yang lain datang dengan berbagai macam cara. Yang lain datang juga, saya mau terima lawatan Tuhan dan seterusnya. Orang kan tidak mau. Ini toko yang besar. Saudara yang terkasih juga mungkin juga kalau kita tidak datang di kota kita, di tempat kita, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan yang luar biasa dan sudah di depan mata kita. Mungkin kalau orang di belakang mau pingin juga ada ini, kita mengatakan, jangan, ini saya punya kesempatan, saya di sini, kamu cari jalan. Bagaimana caranya gitu? Ya, untuk mau ketemu dengan dia, ya, berjumpa. Saudaraku ini mereka sudah berjalan jauh. Mau datang ke sana, gotong dengan berbagai macam tantangan. Ya, saudaraku, mereka harus memikul 4 orang ini. Kita tidak pernah tahu bagaimana tingginya, apakah mereka sama. Mungkin kalau ada yang
ada yang tingginya 165, ada yang 170, ada yang 150. Ini bagaimana cara gotongnya gitu. Jadi bagaimana mereka menjaga keseimbangan? Orang lumpuh kita tidak tahu beratnya berapa kilo. Ya. Kalau mungkin 50 kilo sih ya oke. Tapi kalau misalnya beratnya agak lebih, ini bagaimana saudara? Jadi pengorbanan yang luar biasa. Berapa jauh, berapa lama, dibutuhkan kekuatan yang. Sekarang begitu sampai di rumah di mana Yesus berada, ini ada tantangan lagi berikutnya. Orang tidak mau geser, orang tidak mau minggir. Ini ada orang lumpuh datang, ada emergensi, enggak, kamu cari jalan. Tapi mereka, kata firman Tuhan, 4 orang ini, teman ini, tidak kehabisan akal. Kita sudah berjalan sedemikian jauh gitu. Kita sudah bayar harga, kita sudah sampai setitik ini, sampai jauh ini. Masakan kita tidak berjumpa dengan Yesus? Masakan kita tidak perlu sesuatu? Masakan teman kita yang kita bawa ini, yang lumpuh karena dosa, masakan dia pulang tetap dalam keadaan dosa? Masakan kita pulang gotong lagi dia? Harus berjumpa dengan Yesus, harus ketemu dengan dia, bagaimanapun caranya. Saudaraku, itu yang disampaikan, itu disuruh firman Tuhan. Dari apa mereka lakukan? Kata firman Tuhan, mereka naik ke atas. Nah, ini lagi persoalan. Naik ke atas, buka atap. Jadi artinya mereka kerjasama lagi, ngalahkan segala tantangan yang ada, lewati segala rintangan. Kita sudah jalan sedemikian jauh, perjalanan iman kita sudah sampai titik ini. Sekaligus hadapi, sekaligus terima semua apa yang ada. Hadapi, loncati setiap tantangan apa yang ada di depan. Sukar boleh sukar, hadapi. Sudah sedemikian jauh saya berjalan bersama dengan Tuhan, sudah melewati banyak hal, sudah mengalami proses yang begitu luar biasa, sudah sampai sedemikian. Masukkan gagal di tengah jalan, masukkan kita harus berhenti, dan kita harus tinggalkan teman kita ini. Ayo kita cari jalan, bagaimana caranya? Mereka mulai membuka. Saudaraku, Yesus adalah guru yang maha tahu. Tidak tahu, bisa nggak pada saat itu dia keluar di luar? Itu siapa itu? Atau orang teriak, tapi dia masih pun. Artinya apa? Membiarkan dia ingin melihat iman mereka bagaimana. Bisa saja dia keluar, kan dia keluar untuk segera itu, tapi dia tidak melakukan. Jadi dia ingin melihat bagaimana iman mereka. Mereka sudah sampai situ. Ya, bagaimana? Apakah mereka menyerah dengan keadaan gitu? Sudah sedemikian mereka lelah berjalan. Saudara terkasih, akhirnya mereka cari jalan. Yesus terus mengajar. Saudara sekali lagi, bukan Yesus tidak tahu. Saya tidak percaya Yesus tahu. Dalam kemahatauan dia, ya sebagai Allah, dia tahu. Atau mungkin saja orang-orang pada saat itu sudah ribut mengadakan ini. Tapi Yesus membiarkan mereka, ingin melihat iman mereka, ingin mengetahui sampai sejauh mana mereka sudah berjalan sedemikian jauh. Mereka sudah melewati pertandingan, sudah sebentar lagi sampai garis finish. Jangan berhenti, jangan sampai gagal, ya. Jangan sampai pulang tidak membawa apa-apa, jangan sampai gagal di tengah jalan. Karena itu segera kita ngambil tindakan. Tindakannya bagaimana? Ayo kita naik ke atas atap, ya. Dan mereka mulai cari jalan dan turunkan orang lumpuh ini pas di depan Yesus. Taruh apa nih Yesus katakan? Ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus melihat iman mereka itu, perjuangan mengalahkan segala rintangan. Saudara, ini saya katakan, orang lumpuh ini, mereka yang berpenyakitan ini, sudah sekian lama menantikan goncangan air tersebut. Kan orang lumpuh yang kita melihat, tidak ada yang menolong saya. Artinya bahwa dia mengharapkan bahwa orang lain. Saudaraku, kau sudah demikian jauh ada di situ. Sudah 38 tahun lamanya. Ya, masakan sekarang menantikan apapun tantangannya. Sekarang bagaimana caranya untuk kesana? Untuk memperoleh kesembuhan, untuk menerima lawatan kasih Tuhan, menerima pencurahan kasih Tuhan terjadi bagi hidup. Saudara terkasih, ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kehidupan kita pada saat ini, bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan, hidup ini adalah sebuah perlombaan. Saudara dan saya, Tuhan Anak Muda, tahun 2020 di bulan Mei ini, ya, kita sudah sedemikian jauh, saudara sudah sedemikian jauh dalam perjalanan imanmu, berjalan bersama dengan Tuhan. Pada saat ini, ya,
Saudara, kita sudah ada di titik ini pada saat ini, pada hari ini, pada tahun 2020 ini. Saudara sudah berlomba, berjalan sedemikian jauh. Ya, kita sudah berjalan dalam perjalanan iman sedemikian jauh sampai pada hari ini. Dan di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah kita mau terus mengalami lawatan kasih Tuhan, menerima curahan berkat Tuhan bagi kehidupan kita, saudaraku, menerima, meraih janji-janjinya atas setiap kehidupan kita. Saudaraku, di tengah perjalanan bukanlah situasi yang langsung datang. Ya, ada saja tantangan, ada saja rintangan, ada saja persoalan iman bagi setiap kehidupan kita. Tapi ingat baik-baik, firman Tuhan sudah menuliskan kepada kita, hidup ini adalah sebuah pertandingan. Hidup ini adalah sebuah perlombaan. Hidup ini adalah sebuah pertandingan yang harus diraih, yang harus terus dijalani. Manakala saudaraku dalam melaksanakan, dalam melakukan setiap tugas Tuhan, setiap panggilan Tuhan bagi saya dan saudara. Saudara dan saya sudah ada sampai hari ini, di tengah-tengah perjalanan ini. Ya, dalam perjalanan hidupmu. Dan sekali lagi saudaraku yang terkasih, saya ingin katakan, mungkin ada situasi yang ingin membuat engkau mundur, membuat engkau lumpuh, membuat engkau tidak berdaya, membuat rasa-rasanya tantangan, ingin meloncati tembok yang di depan. Ini Tuhan, bagaimana saya harus meloncati ini? Rasa-rasanya sukar sekali Tuhan. Kau sudah Tuhan, sampai sedemikian kok. Ini yang saya hadapi. Tapi saudaraku, kuatkan hatimu, kuatkan imanmu kepada Tuhan. Apapun tantangan yang ada di depan, apapun persoalan yang ada di depan, hadapi bersama dengan Tuhan. Loncati bersama dengan Tuhan. Hadapi bersama dengan Tuhan. Dan kita bertahu, kenapa saudara yang terkasih? Karena Alkitab menunjukkan kepada setiap kehidupan kita. Alkitab beritahu kepada kita bahwa Dia tahu. Dan terkadang juga saudaraku, Tuhan mengizinkan kita atau melihat itu sepertinya berdiam diri bagi saya dan saudara, tidak berbicara. Tapi pada saat itu Tuhan melihat saya, iman saya dan saudara gitu. Imanmu itu loh, iman yang tetap kuat berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah berjalan sedemikian jauh gitu. Saya sudah melangkah sedemikian jauh. Masakah saya gagal di tengah jalan? Ya, saya sudah melakukan ini sekian jauh, atau mungkin juga dalam pendidikan kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Ya, Tuhan, saya sudah melangkah sedemikian jauh. Tuhan, tapi sampai mau titik ini, rasa-rasanya ini untuk mau sampai garis finish ini berat sekali yang saya rasakan. Saudaraku, kita belajar ini. Tuhan selalu turun tangan atas kehidupan kita. Demikian juga seorang janda yang dikatakan firman Tuhan dalam Injil Lukas itu, bahwa janda ini punya persoalan. Janda ini punya masalah hukum yang harus menerima pembelaan daripada hakim. Tapi persoalan berikutnya adalah bagaimana hakim ini akan membela sang janda ini. Karena hakim ini, kata firman Tuhan, itu adalah hakim yang lalai. Dan janda ini tidak punya apa-apa. Tapi apa yang dilakukan? Saudara terkasih, firman Tuhan mengatakan bahwa janda ini terus datang kepada hakim tersebut. Untuk dia mengatakan, belalah aku, tolonglah saya punya persoalan hukum, saya punya masalah ini. Hanya engkau yang bisa menolong saya, hanya engkau yang bisa membantu saya keluar dari kesulitan ini, keluar dari kesukaran ini. Tolong saya, bela saya. Aku kata firman Tuhan, beberapa waktu lamanya hakim tersebut tidak peduli, ya. Tapi karena ibu ini, janda ini terus datang kepada dia. Atau saya katakan bahwa saya sudah sedemikian jauh dengan hakim ini, masakan saya pula dengan, ya. Aku akhirnya hakim itu juga membela dia. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita, tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepada dia? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu itu? Ya. Karena dia adalah hakim yang adil, hakim yang benar, yang akan memberikan keadilan kepada setiap kehidupan kita, yang akan membela kita. Tetapi apabila ia datang, kata firman Tuhan, adakah ia mendapati iman di atas bumi ini? Atau adakah dia mendapati bahwa bagaimana langkah imanmu itu sudah sedemikian jauh? Saya melangkah bersama dengan Tuhan, saya berjalan bersama dengan Tuhan. Maka berikutnya, sekalipun ada tantangan ini, sekalipun ada masalah ini, Tuhan, masalah ini akan loncati bersama dengan Tuhan.
persoalan yang ada nih, saya akan hadapi bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan iman kita, di tengah-tengah pengiringan kita kepada Tuhan, di tengah-tengah kita melakukan tugas kita, menunaikan tugas kita, tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Saya sudah katakan waktu yang lalu, ya, pada hari Kamis kenaikan, bahwa setiap kehidupan kita ini, pada kita ini ada tugas yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Ada tanggung jawab. Sebagaimana Yosua, lalu kita mengatakan, sesudah peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun pada umur 110 tahun. Artinya apa, saudaraku? Setelah Yosua selesai melakukan tugasnya, tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin untuk memimpin umat Israel yang telah berjalan jauh, 40 tahun lamanya berjalan keluar dari Mesir. Tuhan sudah membawa mereka sedemikian. Sudah sedemikian jauh mereka, tinggal sedikit lagi di depan. Tapi manakala tinggal sedikit lagi itu mau menuju ke sana, tiba-tiba datanglah berita dari 10 pengintai bahwa kita tidak dapat masuk dan mengalahkan mereka. Kenapa? Mereka orang yang raksasa semuanya, ya, orang-orang enak, keturunan enak. Wah, dan kita dapati diri kita seperti apa? Seperti belalang. Kita tidak akan mungkin mengalahkan mereka. Tidak mampu. Tapi apa dikatakan oleh Yosua dan Kaleb, pengintai itu? Atau dapat katakan, kita sudah berjalan sedemikian jauh, sudah 40 tahun menjelang masuk ke sana, masa kita kembali ke Mesir? Tidak akan mungkin. Sekarang hadapi peperangan yang ada di depan. Tuhan akan berperang atas setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan terkasih, itulah iman yang kuat dari seorang Yosua dan Kaleb. Dan akhirnya ketika Tuhan izinkan Yosua atau sesudah hamba Tuhan itu mati, Musa, setelah tugasnya selesai, maka berikutnya, saudaraku, diberikanlah, ya saudaraku, Yosua menggantikan Musa. Dan berikutnya dia harus memimpin untuk mengalahkan tanah Kanaan, memimpin mereka. Ada satu tugas yang berat yang diberikan kepada dia. Tugas bagaimana memimpin umat Tuhan, memimpin orang Israel, memimpin mereka untuk mengalahkan musuh. Dan itu artinya juga dia harus mengangkat pedang juga dan mengalahkan musuh yang ada di depan, mengalahkan setiap tantangan yang ada di depan. Dan ini bukanlah hal yang gampang, ini bukanlah hal yang mudah. Kenapa, saudara yang terkasih? Karena ada bahaya, ada tantangan di depan, ada musuh di depan yang harus mereka kalahkan, yang harus mereka lewati. Tetapi oleh karena iman yang kuat kepada Tuhan, oleh karena pengharapannya begitu kuat, atau dapat saya katakan, sudah sedemikian jauh Tuhan menuntun kita, membawa kita. Sekarang kita sudah ada di tanah ini. Masakan kita gagal? Masakan kita akan mengalami kegagalan? Ayo kita hadapi. Dan Yosua, kata firman Tuhan, Yosua tahu persis dan dia melaksanakan setiap tugas itu. Dia memimpin orang Israel, dia membawa mereka, ya. Sekalipun kita tahu Alkitab menunjukkan kepada kita kekuatan mereka terbatas, ya, dalam menghadapi peperangan, tapi dia terus memimpin mereka bagaimana supaya mengalahkan setiap musuh yang ada, supaya mereka boleh mengalami kemenangan dan orang Israel bisa menempati tanah yang Tuhan telah janjikan atas setiap kehidupan mereka. Dan kata firman Tuhan, sesudah peristiwa-peristiwa itu, sesudah apa yang dilakukan, atau setelah selesai semuanya, bagaimana Yosua memimpin mereka, bagaimana Yosua menjadi seorang pemimpin yang kuat untuk memimpin orang Israel mengalahkan musuh yang ada di depan. Maka kata firman Tuhan, maka matilah Yosua, hamba Tuhan itu, 110 tahun. Jadi artinya Tuhan berikan kekuatan kepada dia untuk dia boleh melewati, melaksanakan setiap tugasnya. Saudara yang terkasih, sekali lagi saya sampaikan kepada kehidupan kita. Saudaraku, Tuhan sudah membawa, atau setiap kehidupan saya sudah ada pada hari ini dalam perjalanan imanmu. Sudah seberapa lama kita mengenal Tuhan, dan sudah seberapa jauh perjalanan imanmu. Sudah seberapa engkau terlibat dalam rumah Tuhan, dalam pelayanan dan melakukan setiap tugas yang lainnya. Kalau sudah sampai sedemikian jauh, dan mungkin di tengah perjalanan ini ada tantangan, ya, ada tembok yang saudara ingin loncat, atau juga misalnya situasi yang lain. Saudaraku, kuatkan hatimu kepada Tuhan, kuatkan imanmu kepada Tuhan, bahwa memang hidup ini adalah pertandingan, hidup ini adalah perlombaan. Manakala kita kuatkan hati kita, iman kita, Tuhan akan turut campur tangan, bekerja atas setiap kehidupan kita, membela kita, menolong saya dan saudara, ya, supaya hidup ini, saudara-saudaraku, terus boleh melihat dan menikmati, merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat berapa ayat lagi, saudara.
2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Dua Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku, Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi Paulus memandang, Rasul Paulus memandang bahwa apa yang dilakukan, dikerjakannya, ini adalah sebuah pertandingan. Ya, ini adalah sebuah pertandingan iman. Dan kata Paulus, pertandingan iman ini, aku telah mengakhiri pertandingan. Ya, di dalam pertandingan iman ini, manakala dalam langkah pertandingan, maka saya sudah sampai kepada garis finish. Aku telah memelihara iman, dan sekarang telah tersedia bagiku. Demikian juga nasihat yang disampaikan kepada anak dirinya Timotius yang mengatakan, engkau seorang yang masih muda, yang akan dipakai oleh Tuhan. Ya, maka juga sebagaimana saya mendapat mengakhiri pertandingan iman, melaksanakan setiap tugas ini, tanggung jawab yang ada, maka engkau juga sebagai seorang hamba Tuhan muda yang dipercayakan untuk melayani, untuk memegang tugas panggilan pelayanan yang ada di kota Efesus, maka juga sekarang engkau juga harus sampai kepada langkah yang terakhir, bertanding dalam pertandingan iman. Jangan sampai kau dikalahkan dengan situasi yang ada. Jangan sampai juga, kalau kita baca sekali lagi dalam firman Tuhan, bahkan Paulus juga menasihatkan kepada jemaat yang ada di Korintus, mengatakan bahwa manakala Timotius datang kepadamu, terimalah dia. Jangan seorang pun menganggapnya rendah. Ya, dan Paulus juga sampaikan kepada didiknya, Tuhan berikan kepada kita ini bukan roh ketakutan. Jadi dia punya persoalan secara pribadi, tidak percaya diri dengan dirinya gitu, kurang percaya diri. Ya, karena mungkin masih muda, bisa tidak saya melaksanakan ini. Sehingga Paulus sampai menasihatkan gitu. Saudaraku, dan saudara, dalam pertandingan ini seolah Paulus yang mengatakan bahwa kalahkan setiap ini loh, setiap rasa tidak percaya dirimu itu, rasa tidak mampumu itu, rasa ketidakbisaanmu itu, yang dapat menghalangi engkau juga dalam pertandingan iman. Saudara, terkadang juga dalam pertandingan ini, saudara-saudaraku yang terkasih, perasaan kita ini, rasa-rasa kita ini, terkadang ini yang membuat kita rasa-rasanya, Tuhan, saya sudah capek, saya sudah lelah, rasa-rasanya saya sudah titik ini, saya tidak mampu lagi mengerjakan ini. Ya, saya tidak percaya diri, bisa tidak saya bisa selesai, bisa tidak saya bisa memperoleh, meraih janji-janjimu. Saudaraku, tapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa itu juga adalah sebuah pertandingan iman. Jangan membiarkan dirimu terus itu, supaya terus ini merasa diri bahwa saya tidak percaya dengan diri saya gitu. Saya tidak yakin. Saudaraku, Tuhan yang ada pada kita, roh yang ada pada kita itu, ya, kemampuan yang diberi kepada kita ada kemampuan yang luar biasa. Jangan sampai kita dikalahkan, jangan sampai kita digoyahkan. Dan akhirnya, saudaraku, kita memberikan kesempatan, peluang kepada iblis untuk memberikan panah-panah apinya. Ya, dan itulah sebabnya Paulus dikatakan bahwa pakailah perisai iman, supaya dengan perisai iman itu kamu dapat memadamkan semua panah-panah api dari si jahat. Jangan sampai, saudara-saudaraku, dalam perjalanan ini, kalau kita baca tadi dalam orang lumpuh itu, saudaraku, ketika Yesus bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Maka dia mengatakan, Tuhan, tidak ada orang. Ya, artinya apa? Seolah rasanya itu pengharapannya sudah hilang gitu. Saudara, banyak kali orang gagal di tengah perjalanan ini, saudaraku. Kenapa? Karena dari dirinya gitu. Ini persoalan besar yang harus kita kalahkan, yang harus kita hadapi. Diri kita ini gitu. Bagaimana kita terus memotivasi diri kita, manakala misalnya kita sudah sedemikian jauh dalam perjalanan ini, dan ketika melihat lagi bahaya yang ada di depan, tantangan yang ada di depan, namun kita merasa saya tidak percaya diri, ya, dengan situasi yang ada, ya, saya rasanya sudah tidak kuat, sudah tidak mampu. Tuhan, tolong saya.
Aku sampaikan, Paulus sampaikan bahwa ini adalah pertandingan. Ini adalah sebuah perlombaan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Tuhan berikan kepada kita bukan roh yang ketakutan, tapi roh yang bagi keiman, damai sejahtera. Kalahkan setiap perasaan-perasaan kita. Kalahkan setiap beban. Kalahkan setiap apa-apa yang coba mungkin ingin membatasi kerja Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalahkan dan melangkah bersama dengan Tuhan. Kalahkan semuanya. Supaya apa, saudaraku? Dalam pertandingan iman ini, dalam perlombaan ini, manakala kita sudah sampai pada titik ini, manakala saya dan saudara dalam pengiringan kita, dalam perjalanan iman kita, sejak kita lahir baru dan sejak Tuhan mempercayakan sesuatu kepada saudara, mempercayakan talenta, mempercayakan kepada saudara dalam berbagai macam bidang kehidupan, dan saudara saya sudah ada sampai titik ini, saudaraku, melangkah bersama dengan Tuhan, terus maju bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan perasaan-perasaan kita, jangan biarkan sampai apa nih dari diri kita yang akhirnya mengalahkan setiap situasi yang ada. Tapi kita akan maju melangkah bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat lagi bagian firman Tuhan, Matius pasal 20 ayat yang ke-16. Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudaraku, Alkitab menulis kepada kita, ya, yang sudah juga kita katakan sebelumnya juga di pasal yang ke-19, tetapi banyak yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Pertanyaan kita adalah, kenapa orang yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir, dan yang terakhir bisa menjadi terdahulu? Padahal mereka sudah sekian lama, sudah sekian jauh. Ada begitu banyak saudaraku yang terkasih. Kalau kita melihat pada hari-hari ini, mungkin orang yang sudah berlomba, berlari jauh ke sana gitu. Tapi saudaraku, manakala dalam pertandingan, dan tiba-tiba kita mendengar bahwa orang tersebut si A, si B, dan seterusnya, ternyata mereka sekarang sudah tidak lagi dalam bendang Tuhan, dalam ladang Tuhan. Hanya saudaraku, orang-orang yang terakhir ini, sekarang mereka bisa berlomba dan mencari mereka. Kenapa bisa demikian, saudaraku? Saudaraku, kalau mungkin, ya, dan juga kita bisa pelajari bahwa ternyata saudaraku, situasi inilah yang kadang-kadang membuat orang bisa menjadi terkemudian. Manakala misalnya persoalan terlalu berat, manakala ada tantangan yang terlalu berat, atau dari dirinya tidak bisa mengalahkan setiap tantangan itu, rasa kebosanan, rasa capek, rasa dan seterusnya, sehingga itu yang membuat dia akhirnya apa? Mulai kendor, mulai ini, dan seterusnya. Ya. Dan hingga saudaraku mulai didahului oleh orang-orang yang datang, ya, belakangan. Saudaraku, Tuhan tidak mau jangan sampai kita yang sudah berlomba sampai sedemikian, sudah sampai pada titik ini, sebentar lagi finish. Saya dan saudara, sebentar lagi kita sampai di tujuan, sebentar lagi kita akan melihat meraih janji Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Jangan sampai saudaraku yang terkasih kau mengendorkan langkahmu. Mungkin tantangan boleh ada. Saudaraku yang terkasih, yang saya katakan, tantangan tidak melumpuhkan setiap kehidupanmu. Kalahkan setiap rasa, kalahkan setiap persoalan, kalahkan setiap bentuk kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan yang ada pada setiap kehidupan kita. Tapi kita maju melangkah bersama dengan Tuhan. Kita hadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Mari coba kita lihat misalnya seperti jemaat yang disurati oleh Rasul Yohanes kepada jemaat yang ada di Efesus. Kata firman Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu, Tuhan tahu apa yang mereka lakukan jemaat ini. Jerih payah mereka, pekerjaan mereka. Tuhan tahu setiap apa yang mereka lakukan. Tapi kata firman Tuhan, namun demikian aku mencela engkau. Artinya apa? Tuhan sesungguhnya melihat, memperhatikan setiap jerih payah kita. Setiap apa yang sudah dilakukan pada saat ini. Saudaraku, bahwa Tuhan senantiasa melihat dan siap-siap akan mengupahi, akan memberikan janji-janjinya bagi setiap kehidupan kita. Dan Tuhan menghargai semuanya itu, mengapresiasi semua apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Tapi Tuhan, kata firman Tuhan, namun demikian aku mencela engkau. Kata firman Tuhan melalui Rasul Yohanes kepada jemaat yang ada di Efesus. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Dan itu kata firman Tuhan, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan kembali apa yang semula telah engkau lakukan. Tuhan terkasih,
Saudaraku, ini nasihat firman Tuhan bagi saya dan saudara. Hidup ini adalah sebuah pertandingan. Hidup ini adalah sebuah perlombaan. Perlombaan bagi saya dan saudara. Karena itu manakala hidup ini adalah sebuah perlombaan, memang ada tantangan, memang ada persoalan bagi saya dan saudara. Dan manakala ada persoalan itu, kalahkan setiap persoalan yang ada. Langkah bersama dengan Tuhan. Karena itu, kuatkan setiap hati kita pada saat ini, saudara-saudara yang terkasih. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang produktif bersama dengan Tuhan. Karena kuasa Tuhan selalu ada bersama dengan kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Dan bersyukur kepadamu saat pagi hari ini, waktu-waktu yang Tuhan beri bagi kami, untuk kesempatan ini untuk kembali ada dalam rumah-Mu itu. Semusim berlalu, kita angkat pujian ini. Bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang selalu ada, Tuhan yang selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Tidak membiarkan kami. Haleluya. Musim boleh berganti musim, tapi kasih Tuhan selalu ada bagi kehidupan kami. Tuhan, haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu di hadapanku.
ada di setiap musim kehidupan kami ya Tuhan. Ada kalanya, ada masanya Tuhan. Ada masa-masa yang baik untuk diizinkan melewati. Tapi ada juga situasi-situasi yang tidak baik yang harus kami lewati hadapi ya Tuhan. Dalam langkah perjalanan iman ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan kami ya Tuhan yang selalu ada di setiap musim kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan selalu ada dan melihat kami ya Tuhan. Melihat perjalanan iman mereka ya Tuhan. Dalam pertandingan iman ini Tuhan. Untuk berlomba-lomba sampai kepada tujuan. Sampai kepada janji-janji-Mu Tuhan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Manakala dalam pertandingan, dalam perlombaan itu Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan izinkan harus kami pikul. Ada banyak hal yang harus kami ya Tuhan hadapi ya Tuhan. Beban-beban ya Tuhan. Bahkan juga terkadang Tuhan kehidupan kami ini Tuhan juga ya Tuhan. Yang kadang-kadang Tuhan sepertinya merasa bahwa tidak mampu, tidak sanggup, merasa sampai ya Tuhan. Dan seterusnya ya Bapa. Tapi ya Tuhan, kami belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan, bahwa hidup ini Tuhan dalam pertandingan, dalam perlombaan, Tuhan sudah menuntut membawa umat-Mu sampai sedemikian jauh. Sejak kami dilahirkan menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidup baru kepada-Mu ya Tuhan. Maka sampai sejauh ini, sampai titik ini Tuhan, kami sudah melihat dan mengalami ada begitu banyak keajaiban pertolongan Tuhan bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sampai pada titik ini, sampai pada titik ini Tuhan. Dan itu artinya kami percaya Tuhan, manakala ada musim yang berbeda ya Tuhan, ada situasi Tuhan yang berbeda yang ingin kami alami Tuhan, pada saat itu pun Engkau tetap sama. Tuhan kami tetap sama. Tuhan kami tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Bagi kami Tuhan, tapi Engkau melihat supaya iman kami ya Tuhan, Engkau melihat supaya ya Tuhan iman ini dalam perjalanan ya Tuhan tidak berhenti di tengah jalan ya Tuhan, tapi menjadi orang yang terus berlomba-lomba dalam perjalanan iman, dalam pertandingan iman ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan Engkau yang melihat mengetahui mengenal seluruh umat-Mu yang mereka hadapi pada saat ini Tuhan, dalam pertandingan iman mereka ya Tuhan, dalam perlombaan, dalam Tuhan memikul setiap tugas tanggung jawab yang ada dalam seluruh bidang kehidupan mereka Tuhan. Dan manakala ada musim yang berbeda, ada situasi yang berbeda ya Tuhan, ada hal yang berbeda, ada persoalan, tantangan Tuhan, apa saja Tuhan, kami berdoa Tuhan kekuatan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, bahkan iman Tuhan terus selalu gerakan bagi kami Tuhan. Sekali kami melangkah sudah sampai sedemikian jauh Tuhan, itu artinya oleh pertolongan anugerah Tuhan memampukan kami untuk menjadi seorang penyelesai yang bisa menyelesaikan ya Tuhan setiap apa yang telah Kau berikan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai seluruh umat-Mu Tuhan, menjadi bagian kami ya Tuhan. Pertolongan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, ketenangan hati dan pikiran itu menjadi bagian kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang menjadi jaminan, Tuhan menjadi pertolongan ya Tuhan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kuatkan langkah hati hidup seluruh umat-Mu Tuhan dalam perjalanan iman ini, dalam pertandingan ini Tuhan, dalam perlombaan ini yang sedang kami jalani pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, sehingga kemenangan Tuhan boleh terjadi, sukacita kemenangan Tuhan boleh terjadi atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur saat pagi hari ini buat waktu ini Tuhan, buat firman-Mu Tuhan, buat apa yang kami bisa lakukan buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami terima lawatan Tuhan dan kami syukur firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Begitu. Iya, puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang kita sudah terima sama-sama di pagi hari ini. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita tetap akan sama-sama bersekutu, tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, dan kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Namun sebelumnya kita sama-sama menaikkan satu pujian, Ku bawa hidupku sekarang. Tuhan
penyertaan-Mu Tuhan buat kami sampai saat ini Tuhan. Kalau kami bisa ada Tuhan sampai saat ini, itu bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, namun semua karena kasih-Mu. Kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing lewat live streaming Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, walaupun kami tidak bisa bertemu di tempat gereja secara fisik, namun kami percaya Tuhan saat ini Engkau bersama-sama dengan kami masing-masing kami di tempat tinggal kami masing-masing Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami mau sama-sama datang menaikkan setiap pergumulan kami Tuhan Yesus. Kami hari ini terkhususnya mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan tahu sekarang kondisi yang sedang kami hadapi Tuhan Yesus di bangsa ini Tuhan. Wabah corona yang menyerang kami selama beberapa bulan Tuhan terakhir ini Tuhan Yesus, yang mengakibatkan semua aktivitas kami terhenti Tuhan Yesus, dan mengakibatkan banyak orang sakit Tuhan Yesus dan terjangkit virus ini Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, setiap apa yang terjadi Tuhan sesuai dan seturut dengan izin-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan kepada kami Tuhan untuk dapat melewati semua ini Tuhan Yesus. Kami mendoakan khusus untuk presiden, wakil presiden dan pemerintahan yang berupaya keras Tuhan Yesus demi mengatasi semakin menyebarnya virus ini Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, hikmat dan akal budi Tuhan Yesus berikan, sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berikan kekuatan selalu Tuhan Yesus, berikan semangat kepada mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka dengan baik. Kami berdoa juga untuk tim medis Tuhan yang secara langsung turun tangan kepada pasien-pasien yang terserang virus ini Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan, kesehatan, hikmat dan akal budi Tuhan Yesus berikan kepada mereka Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan agar apa yang mereka lakukan Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami percaya setiap mereka perbuat untuk pasien, setiap apa yang mereka lakukan sepenuh hati Tuhan, Engkau melihat itu dan Engkau memperhitungkannya ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pasien-pasien yang saat ini sedang dirawat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan memberikan kesembuhan kepada mereka Tuhan Yesus. Setiap makanan, minuman dan obat-obatan Tuhan yang mereka konsumsi untuk proses pemulihan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati Tuhan, sehingga lewat itu semua Tuhan bisa mempercepat proses penyembuhan mereka ya Bapa. Kami mendoakan juga untuk kami semua Tuhan, masyarakat Indonesia Tuhan, agar kami taat dan mengikuti setiap aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah demi kesehatan kami ya Bapa. Engkau memberkati setiap kami, setiap kebutuhan yang kami perlukan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau melihat setiap keadaan kami ya Bapa, dan Engkau menyediakan setiap kebutuhan yang kami perlukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Sekali lagi kami doakan Indonesia di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Pemulihan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak lepas tangan, Tuhan tidak tutup mata Tuhan Yesus. Engkau melihat semua ini, dan tepat pada waktu-Mu Tuhan Yesus Engkau nyatakan mujizatnya Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan untuk pelayanan kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa di tengah wabah ini Tuhan Yesus, kami masih bisa tetap melayani Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau memberikan selalu hati untuk melayani-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami melayani Engkau dengan sukacita, dan kami mau melayani Engkau dengan hati kami yang sesungguh-sungguh kepadamu Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap pelayanan kami di tempat ini Tuhan Yesus yang tetap berjalan. Kami percaya Engkau memperhitungkan semua itu ya Bapa. Kami mendoakan juga untuk saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang jauh daripada kami Tuhan Yesus. Kami tidak tahu apa yang mereka lakukan saat ini ataupun apa yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Namun kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau yang melihat, dan Engkau yang memberkati, Engkau menjamah setiap mereka Tuhan. Sebagaimana Engkau melindungi kami di tempat ini Bapa, hal itu pun sama berlaku buat mereka di sana Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih-Mu, untuk penyertaan dan perlindungan-Mu buat kami sampai saat ini Tuhan. Masih banyak kami minta Tuhan Yesus, namun sebelumnya itu kami percaya Engkau telah mengetahuinya ya Bapa. Tuhan, hanya doa dan permohonan kami
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai, dan sebelum kita menutup di dalam doa, kami kembali keluarga GPPS Sola Gracia Gading Serpong mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bahkan seluruh jemaat Tuhan GPPS Sola Gracia dimanapun berada. Terima kasih telah mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesainya. Doa kami bersama, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Jadikan firman Tuhan itu yang kita terima bersama di pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita untuk berjalan menjadi orang-orang penyelesai di dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam setiap pribadi kita. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini dengan satu persembahan pujian, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Daripada kami Tuhan pada hari ini kami bersyukur, percaya Tuhan sudah memberkati dan melihat seluruh umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, bahkan setiap mereka yang ikut bersama-sama dalam ibadah live streaming Tuhan. Pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, damai sejahtera ada bagi kami Tuhan. Bapak, kami akan mengakhiri ibadah live streaming kami Tuhan. Berkat Tuhan boleh menjadi bagian kehidupan kami. Kami berdoa setiap aktivitas kami, setiap apa yang kami lakukan, kerjakan biar semuanya dalam pertolongan daripada Tuhan. Mari semua jemaat dikasih oleh Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita tenangkan hati kita dan kita angkat tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Dengan otoritas yang Tuhan beri kepada hamba-Mu akan berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan percaya setiap janji Kau janjikan dalam firman-Mu akan menjadi bagian kehidupan kami. Bahwa ketika umat-Mu mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka segala janji berkat ini akan datang dan menjumpai umat-Mu. Diberkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Amin. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami. Tangan Tuhan menyertai kami pada waktu masuk, pada waktu keluar.
Tuhan berkati keluarga kami, anak-anak kami akan menjadi orang-orang gagah perkasa di atas muka bumi ini. Tuhan berikan kemenangan kepada umatmu dalam setiap pergumulan hidup yang mereka hadapi. Tuhan berkati tempat tinggal kami, bahkan berkati dengan tempat tinggal menetap. Tuhan beri kebaikan dalam setiap apapun yang dihasilkan oleh tangan umatmu. Tuhan buat kami berkat, kami menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan Tuhan akan berikan kepercayaan lebih. Oleh karena kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus tinggal menolong menyertai menguatkan menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada siang hari ini. Semua kita percaya yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Tuhan memberkati. Ibadah kita selesai. Mari kita bersyukur dan terima kasih dan kita bersatu di sana. Ya Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semuanya.